استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبولة من كل سلام مأمول حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur atas semua nikmat. Salawat serta salam teruntuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah barakah hidup kita, keluarga dan anak keturunan, diberkahi rezeki kita, diwafatkan kita setelah panjang umur, wafat husnal khatimah, dilapangkan kubur, dan mudah-mudahan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana kita sepakati, malam ini kita mulai belajar fikih ya. Jadi kitabnya kitab Arab Melayu nih. Ini kitab populer betul ini. Kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah. Di mana-mana dipelajari. Guru Udin diputar-putar beliau. Hatam balik lagi. Kita ini barokah kitabnya. Dikarang ulama kita Indonesia orang Banjar. Ngarangnya Haji Muhammad Zuhdi. Nah, ini ada kitabnya ini. Jadi aku harganya ndak tahu nih. Pokoknya marang kita aja bayari kalah. Mun dibayari ya, ndak bayarin apa enggak. Ya, artinya seikhlasnya aja nih. Aku kayak apa nyebut harganya itu kada nyaman rasanya. jadi artinya kayak ini yang hendak tahan kayak lebih lain balikkan ya. Karena pakaian santri. Saya berjualan kitab persekar nyaman. Jadi hadiahnya terserah aja, hadiahnya berapa ya? Seikhlasnya. Itu yang belakang ada berapa? Ada orang bininya belakang. Ada Umi belakang. Umi ya? Ada Umi belakang. Ada kah? Ada Umi. Ada kah Umi belakang? Baik. Kita mulai pelajaran ya. Buka. Tahu kita halaman berapa kita itu?
Baik, kata pengantar. Halaman berapaan Mak Iqbal? Halaman berapaan? Berapa Yudi? Hah? Ya, halaman 1 kata pengantar. Ya, sama halaman 1 berarti sama-sama halaman 1 ya. Baik. Karena cetakan aku ini beda ya. Baik, kata pengantar ya. Jadi sambil kenapa kita pilih Arab Melayu ini supaya pertama dapat nyimak ya. Yang kedua yang belum bisa membaca bisa belajar membaca. Ya. Bila yang tidak tahu ini fikih ya, fikih bisa diskusi, mau tanya silahkan. Kalau kemarin tasawuf ini kan jarang ada pertanyaan. Baik, ini fikih ya. Kalau lihat bila ada ibu-ibunya sorong kitabnya itu. Baik, kata pengantar Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat bisa nyimak itu? Ya. Atau kalau belum lancar membaca bukan kita membacanya. Aku tinggal jelaskan. Ya. Kalau pada aja siapa yang siap baca. Baik, dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Baik. Jadi ini setiap pengarang kita pasti mulainya dengan bismillah ini. Setiap kitab apa aja bismillah. Kenapa? Dimulai dengan bismillah. Satu mengikuti Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mengikuti melaksanakan sabda Nabi kita Nabi kita dalam hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dalam riwayat fahuwa ajdam, dalam riwayat fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta, terputus ya, maka terputus. Artinya atau kurang atau hancur ya. Jadi terputus daripada barokah kata ulama, atau kurang barokahnya. Apa saja dikerjakan mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim selama perkara itu bukan makruh lidatih atau perkara itu bukan haram. Nah, kalau mencuri jangan pakai bismillah. Oh bagus itu bismillah itu ya, karena sunnah kan? Baik, itu ibu-ibunya itu kitabnya belakang ada ibu. Baik. Aku tidak menjelaskan panjang lebar bismillah nih ya. Bismillah tidak menjelaskan panjang lebar. Cukupkah kitabnya? Berapa orang kita belakangnya? 4. Wassalam berarti. Ini yang ada habisnya itu. Oh, berhubungnya. Jadi tidak ada panjang lebar aku jelaskan bismillah nih. Kalau di pesantren kita panjang lebar, tidak usah, cukup aja itu. Jadi beliau kita ulangi ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Jadi kalau ulama kita jelaskan dalam kitab-kitab besar itu dirincikan itu ba itu apa, isim itu apa, Allah itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa. Jadi ba'jar ulama kita lil isti'anah, itu sebagian pendapat ulama kita, artinya untuk minta pertolongan ya, minta pertolongan Allah. Jadi apapun kita kerjakan dengan bismillah, baca bismillah. Jadi takdirnya dalam ilmu nahwu itu qara'tu bi bismillah, qara'tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku membaca dengan pertolongan nama Allah taala ya. Yang masuk dengan nama ini adalah zat Allah taala
Ya, jangan pertolongan Allah Ta'ala. Al-Lafdzul Jallah, Allah itu adalah nama ya alamun lidzatil wajibil wujud al-ma'bud bihaqqin, ya. Jadi nama alamun, sebuah nama lidzatil wajibil wujud, untuk zat, ya. Jadi nama untuk zat. Jadi Allah itu nama, ya, nama untuk zat. Jadi yang apa namanya, Allah itu ya zatnya itu bernama Allah, ya. Ini kan ini namanya Marzuki. Jadi Marzuki itu tulisan Marzuki itu lain itu. Jadi nama, karena zat itu berdahulu baru ada nama, ya. Baru ada nama. Jadi zat itu mendahului nama. Jadi waktu kita lahir itu tidak ada namanya kan. Nah, supaya mudah dikenal, maka diberilah nama, namanya Wahyudi, namanya Iqbal, namanya Husni. Padahal hakikat Husni itu bukan Husni itu, hakikatnya ya zat itu. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah, makanya ada orang berani mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu zat yang bernama Allah Ta'ala, ya, nama. Nah, zat itu kadang-kadang bisa namanya lain Allah, bisa Al-Jabbar, Al-Qahar. Ada beranam sini, ada. Aku contohkan mah ini, aku nak minum dah, ya. Ya, nah, perhatikan contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini kan zat namanya nih, ya, nih dalamnya nih zat. Zatnya itu bernama itu. Orang Kutai namanya zat ini itu Ranam. Orang Banjar namanya Banyu. Wadah kami di Amsterdam itu Water. Nah, tahu jurnalnya apa? Di Amerika itu Water. Nah, udah tetangga kami di Madinah itu namanya Moya, ya, atau Maun, ya. Zatnya sama itu. Zatnya sama. Jadi untuk mudah dikenal ini harus dinamai benama itu. Nah, jadi Allah itu alamun, sebuah nama lidzat. Jadi untuk zat. Zatnya itu wajibul wujud, wajib adanya. Wajib adanya. Apa makna wajib adanya itu? Jadi tidak tergambar di akal kita ketiadaannya. Kalau kita ini jaiz adanya, boleh adanya, boleh ada, boleh tidak. Kalau Allah itu wajibul wujud, ia tidak boleh tiada. Karena kalau Allah tiada, maka tiadalah makhluk ini. Karena makhluk ini adalah asar atau ciptaannya Allah Ta'ala. Paham, ya? Jadi bukan, makanya orang bila orang nyembah Allah, nyembah tulisan, nyembah huruf. Nah, karena yang dimaksud itu zatnya itu, ya. Zat itulah yang dikenal dalam sifat 20 itu. Ada sifat wujud, qidam, baqa, ya, kemudian mukhalafatul lil hawadits, wahdaniyah dan lain-lain. Itu untuk mengenal zat itu. Zat itu yang bernama Allah. Ya. Makanya asma nama Allah itu kan banyak kan? Ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi zat-zatnya itu bernama itu. Zat inilah yang kita sembah, dinamai Allah. Namanya itu zat. Jadi Allah itu alam, lidzatil wajibil wujud, wajib adanya. Wajib adanya. Kalau kita ini apa? Jaiz adanya. Karena setiap yang boleh adanya, maka boleh tiada. Sesuatu yang wajib adanya, maka tidak boleh ia tiada. Ya harus ada. Makanya Allah itu sifatnya qidam dan baqa. Qidam itu laisa lahu, laisa apa namanya, la awwala lahu, ia tidak punya awal. Kemudian baqa la akhira lahu, ia tidak ada akhirnya. Cukup aja itu, karena kita lain bahas tauhid, ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, atau dosa saya bahas cukup aja itu, aja. Kalau apa namanya, bukan bahas istilah aja ya, bahas yang ya. Jadi ini karena kita pikir lewatnya aja itu. Kemudian kata beliau, semoga kiranya, paragraf kedua, semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk meningkat. Jadi ain yang bertitik 3 itu eng, ya. Meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi.
Jadi ini sebagai tangga saja. Jadi bukan khatam ini ahli fikih, tidak. Ini tangga untuk menuju ke apa namanya? Menuju ke pelajaran yang lebih tinggi lagi. Dan di samping itu kata beliau, saya harapkan ya, kepada bapak-bapak ya. Berarti ibu-ibu ada dari sini nih. Yang arif ya, lagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudilah kiranya memberi teguran agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ya. Bisakah bacanya itu? Nah, bisa. Jadi minggu depan kita bacanya berarti. Ya. Enggak apa-apa itu belajar baca, salah enggak apa-apa pakai mic ini. Enggak apa-apa kan, salah ditagur itu. Nah, tulisannya tarim. Bukan tarim, ini terima kasih tulisannya. Karena tulisan tarim kayak ini juga nih. Tarim tulisannya gini, ini terima kasih ya, pemangkih 1 Sya'ban 1389 Hijriyah, penyusun Haji Muhammad Zuhdi, Al-Ustadz Haji Muhammad Zuhdi yang nyusun kitab ini. Kitab ini barokah ya, sangat diberkahi oleh Allah Ta'ala. Baik, pendahuluan hukum Islam. Jadi kenapa dibahas hukum Islam? Baik, jadi kita ini kan ada dua ya di dalam diri kita, itu ada iman, ada Islam ya. Iman, Islam. Iman itu la ilaha illallah. Jadi Allah isian dalam kita itu Allah Ta'ala. Kemudian Islam itu adalah zahirnya, itu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gabungan iman, yang iman itu dipraktekkan dalam hidup namanya takwa atau muttaqin. Orangnya itu disebut dengan orang bertakwa atau bahasa Arabnya muttaqin. Pekerjaannya takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Perintah itu terbagi menjadi dua. Ada perintah itu sifatnya ilzam, sifatnya harus dikerjakan, itu disebut dengan wajib. Nah, ini hukum ini yang dibahas nanti. Kemudian ada perintah sekedar anjuran. Sekedar anjuran saja, kalau saja itu tidak boleh ya sebetulnya. Anjuran ya, dikerjakan kita beruntung, tidak dikerjakan kita rugi. Itu disebut dengan sunnah. Nah, kemudian ada larangan yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan, namanya haram. Ada anjuran, jangan dikerjakan itu, tapi anjuran tidak bersifat ilzam atau sifat wajib, namanya makruh. Ada sesuatu tidak diperintahkan, tidak dilarang, itu namanya mubah ya, namanya mubah atau harusnya. Ini hukum ini, jadi beliau hukum Islam itu 5: fardu, sunnah, haram, makruh, harus atau mubah. Nomor 1-nya fardu, nomor 2-nya sunnah, nomor 3-nya haram, nomor 4-nya makruh, nomor 5-nya harus atau mubah. Harus atau mubah ini. Nah, orang yang bertakwa jalurnya ini, ia harus mengerjakan kefarduan, mengerjakan yang sunnah semampunya, kemudian meninggalkan yang haram, harus wajib meninggalkan haram, kemudian meninggalkan yang makruh, kemudian yang mubah tidak ada hukum di situ. Nah, mubah ini kecuali nantinya ada niat yang apa namanya, yang mendatang pada mubah. Misalnya makan minum itu hukumnya mubah. Makan minum itu hukumnya mubah. Bisakah makan minum itu menjadi pahala? Bisa. Dengan apa? Dengan niat salehah. Misalnya orang makan, buat apa makan? Dia boleh aku makan ini supaya kuat ibadah, kuat kerja, mencari nafkah untuk anak dan bini. Makannya itu jadi pahala. Bisa jadi makan ini haram, bisa jadi makan haram. Bisa jadi makan warung tidak bayar kan, makan di warung, bukan makan warung, makan di warung, atau makan niatnya buat maksiat, niat buat juri, makan supaya kuat juri dodos sawit orang. Nah, itu haram jadi makannya itu, jadi haram. Baik.
Nah, fardu terbagi, kata beliau, terbagi dua. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal, ya. Jadi sesuatu yang wajib dikerjakan, ya. Wajib dikerjakan, itu namanya fardu ain. Fardu ain adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, ya, orang Islam. Jadi sifatnya individu, sifatnya perorangan. Wajib dikerjakan setiap orang Islam. Islam syaratnya. Berarti orang Kristen, orang tidak wajib bagi mereka di dunia, tapi mereka nantinya di akhirat tetap dihisap oleh Allah Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak sembahyang. Padahal sembahyang itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Kenapa diazab orang kafir? Karena ia tidak sholat, tidak masuk Islam, ya. Masuk Islam, jika masuk Islam ia sembahyang, tapi di akhirat itu dihisap, dipertanyakan sembahyangnya itu. Baik, orang Islam balik, ya, balik lagi berakal. Jadi yang wajib ini nyentuh kepada satu orang Islam. Yang kedua balik. Kalau kan halus tidak wajib. Orang belum balik, ya, umur masih 8 tahun, 7 tahun, tidak wajib. Dosakah anak tidak sembahyang 5 tahun itu? Tidak dosa, ya. 5 tahun tidak dosa, 6 tahun tidak dosa. Apabila sudah 7 tahun, maka yang wajib di situ adalah orang tuanya. Wajibnya apa? Wajibnya memerintahkan. Anak itu tidak wajib sembahyangnya. Cuma orang tua wajib memerintahkan untuk mendidik anak ini supaya kebiasaannya mengerjakan salatnya. Nah, kemudian berakal. Nah, orang gila tidak wajib, ya. Jadi yang kena khitab itu, kena syariat itu adalah orang Islam yang orangnya Islam itu balik. Yang orangnya Islam yang balik tadi berakal. Apabila ada 3 syarat ini, maka wajib baginya sesuatu yang, contohnya seperti sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu wajib bagi setiap orang Islam balik dan berakal, ya. Islam balik berakal. Ini yang disebut dengan syurutut taklif, ya. Syarat orang itu mukallaf. Syarat orang itu dibebani syariat. Ada pahala, ada dosa. Karena halus dia berbuat, kan 5 tahun itu, ya, memberikan sedekah misalnya, tidak ada pahalanya pun. Nah, siapa yang dapat pahala? Mungkin orang tuanya yang mendidiknya yang mendapatkan pahala. Baik, fardu kifayah. Fardu kifayah belum selesai. Yang kedua, puasa bulan Ramadan dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas ini mukaddimah saja, nih, pendahuluan. Puasa Ramadan dan lain-lain. Kemudian fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian, perhatian, sekalian orang Islam. Jadi bentuknya kelompok. Jadinya per kelompok, ya. Yang balik lagi berakal. Yang balik lagi berakal. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tiada berdosa. Contohnya apa? Membalas salam. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya, kalau orangnya satu orang saja, ini ada orang duduk satu orang, kita assalamualaikum, maka bagi beliau fardu ain untuk menjawabnya. Tapi ini sekelompok, tadi seperti kita di awal pengajian tadi, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salamnya fardu kifayah karena yang hadir kelompok. Satu saja yang menjawabnya, maka gugurlah dosa yang lainnya. Tapi pahalanya siapa yang dapat? Ya tentulah yang jawab salam. Yang lain dapat pahala? Tidak dapat pahala. Mana kita tahu saja. Ya kayak itu hukumnya itu. Menjelaskan hukum. Baik. Jadi menjawab salam itu hukumnya tergantungnya, apabila ia kelompok maka hukumnya fardu kifayah. Satu orang saja menjawabnya maka gugur. Yang bagusnya semuanya yang jawabnya. Semua yang jawab.
Misalnya orang ceramah tuh biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Slow nih jawabannya aja. Ayo serentak jawabnya. Maka barulah boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguguran dosa cukup satu orang yang menjawab. Karena wajib ini begini Bapak Ibu rahimakumullah, wajib itu apabila sudah dibebankan seseorang maka dosa mengikutinya. Sebelumnya mengerjakan dosa itu menempel. Tak kala dikerjakan maka dosa itu dilepas. Jadi menggugurkan dosa. Nah, misalnya ini tak kala Assalamualaikum jar kita, dosa nunggu galanya nih. Tajak satu jar husnin jawabnya, Pak Kadus kita, Bapak kepala dusun kita ini. Kemudiannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka sekdes pun lepas dosanya. Baik. Membalas salam seperti sembahyang jenazah dan lainnya. Siapa sholat jenazah juga? Sholat jenazah itu hukumnya makanya juga orang fardu kifayah. Kenapa? Karena tatkala ada orang meninggal dunia, maka wajib bagi kita sekampungan, masuk sekampungan ini yang tahu ya, yang tahu. Mungkin tidak tahu tidak Allah bebankan. Tahu misal diumumkan innalillahi rajiun telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan alias fulan misalnya, alias itu maksudnya panggilannya. Karena di kampung kita ini kadang-kadang antara panggilan dengan nama asli itu antara timur dan barat ya. Siapa meninggal tidak kenal lagunya. Kadang kita misalnya pemilu misalnya, pagi kita ke TPS kan, panggil orang beliau rupanya namanya nyanyinya karena panggilan itu jauh dengan nama asli ya. Nah tak tahu kita ini meninggal dunia, yang mendengar itu wajib fardu kifayah, itu fardu kifayah. Maka apa fardu kifayah itu seperti apa? Dari awalnya itu memandikannya, kemudian mengkapani, mensolatkan, menguburkannya. Ini 4 fardu kifayah ini. Fardu kifayah. Nah, maka kalau ada misalnya sekelompok orang memandikan beliau, maka gugur dosa yang lainnya. Kemudian ada yang mengkampanye beliau, gugur dosa yang lainnya. Kemudian ada lagi yang mensolatkan, gugur. Cuma pahalanya tetap yang mensolatkan, mulai memandikan itu yang pahalanya mandikan dapat pahala, yang dapat. Yang lainnya cuma sekedar gugur dosa saja. Cuma sekedar menggugurkan dosa, pahala tidak dapat. Nah, disinilah ulama kita khilaf mana yang lebih afdol, antara fardu ainkah atau fardu kifayah. Sebagian ulama kita miring kepada fardu kifayah dengan dalil bahwa fardu kifayah kalau dikerjakan bukan hanya menggugurkan dosa beliau saja, tapi menggugurkan dosa orang lain. Menggugurkan dosa orang lain pahala tambahan itu, karena kita berjasa dengan orang lain, dengan kita mengerjakan itu orang tidak berdosa. Nah, ada yang mengatakan fardu ain. Dari mana katanya? Katanya karena sholat 5 waktu itu fardu ain. Sedangkan sembahyang itu ya Nabi kita awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salat. As-salatu pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat dari seluruh amalnya adalah sembahyang 5 waktu. Ala kulli hal, yang mana itu khilaf ulama kita. Kalau kita yang kata ulama kita, kalau mutaaddi kemanfaatannya, itu kemanfaatannya untuk orang lain, nah itu miring kepada fardu kifayah itu. Fardu kifayah, mensolatkan misalnya sekampungan, pahala berapa pahala kita mensolatkan orang solat jenazah itu. Bisa dipahami ya? Paham kiranya? Baik. Seperti orangnya sekampungan ini harus ada ulama satu orang. Jadi bila ada dosa sekampungan, hafal Quran harus ada sekampungan ini walaupun satu orang. Bila tidak dosa sekampungan, karena fardu kifayah. Ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid tatbiqi atau ilmu tajwid nadhari namanya itu. Tajwid ilmu tajwid secara hukum. Misalnya nun mati bertemu dengan fa apa hukumnya, nun mati bertemu jim apa hukumnya. Itu harus yang di kampung, suruh kampung itu minimal ada satu orang itu. Kalau belajar ilmu tajwid praktek, ilmu tajwid amali atau tatbiqi, itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain.
Jadi membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Membacanya, prakteknya itu fardu ain. Tapi mengetahui hukumnya itu apa, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian sunnah. Sunnah ini apa? Sunnah ya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala ya. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Jadi bukan ditinggalkan tidak apa-apa, bukan tiada berdosa. Dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Ya, tiada berdosa. Kemudian contohnya, jadi tha itu kayak tha itu nya bacanya ya. Bila jim titik 3 itu C ya. Contohnya ya. Contoh, karena co itu tidak ada kan bahasa Arab kan. Bahasa Arab co itu tidak ada. Wadah hitamnya ada, co ya. Mana nuju co ya. Ya, orang kota ya, panggilan akrab gitu kan, kayak kalau di kayak udah kami Jakarta itu kan bro kan. Jadi wadah hitam ini co ya. Bilanya akrab panggilannya co. Jadi contohnya ya, contohnya. Jadi kita sesuaikan dengan bahasa kita. Bukan kita baca contohnya ya. Contohnya contohnya. Cuma satu contohnya yang sunnah itu mendaras Quran. Jadi membaca Quran. Mendaras Quran. Membaca Quran. Baca Quran itu bukan belajarnya ya. Kalau baca Quran dengan benar hukumnya wajib. Membaca Qurannya itu, tilawatul Quran itu, nah hukumnya sunnah itu. Kalau belajar Qurannya secara benar itu hukumnya wajib fardu ain. Banyak udah etam ni anda tahu baca Quran, anda tahu. Amun yang membaca Quran nada pakai lampu ya, makin banyak lagi. Baca Quran nada berlampu, rumpak terus hurufnya nya. Nggak tahu jim, nggak tahu zanya, ya dzanya kayak apa. Kalau baca Quran, kalau baca Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain ya. Mempelajari hukum Al-Quran, membaca Al-Quran itu fardu kifayah. Nah, membaca Qurannya itu hukumnya sunnah ya. Sunnah. Dibaca kita dapat pahala. Berapa pahalanya Nabi? Man qara'a Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, falahu hasanah, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Hasanah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Per satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Kalau orang tidak baca bang, ya, tidak berdosa ya. Baca Quran. Kemudian sembahyang tarawih, itu sunnah. Contohnya sembahyang tarawih sunnah. Gara-gara sunnah ya. Kenapa kita nak sembahyang tarawih sunnah maha ya. Sunnah maha. Para sahabat dahulu ngamalkan sunnah itu karena sunnah. Umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena sunnah. Sahabat itu karena ia sunnah maka dikerjakan berhimmatnya, karena memahami sunnah itu lafaz muradifatnya, lafaz persamaannya adalah mustahab. Apa itu mustahab? Artinya sesuatu yang dicintai oleh Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, kata Allah dalam firman Allah dalam hadis kursi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai ku cintai ia. Jadi sunnah ini mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala, karena sunnah ini tidak ada ancaman. Kalau wajib itu ada ancaman belakangnya itu. Kalau tidak dikerjakan dosa neraka. Ya, makanya orang puasa Ramadan itu puasaan semuanya kan, yang beriman ya. Puasa orang, kenapa? Takutlah masuk neraka aja orang, masuk neraka, takut masuk neraka. Tapi sembahyang tarawihnya enggak apa-apa aja, boleh sunnah maha ya. Sembahyang tarawih itu sunnah maha. Padahal rugi itu. Dan lainnya. Kemudian haram apabila dikerjakan mendapatkan dosa, jelas itu.
mendapatkan dosa, dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Ditinggalkan mendapatkan pahala. Ditinggalkan mendapat pahala ya. Ditinggalkan mendapat pahala. Haram. Contohnya apa? Mencuri. Ya, mencuri hukumnya haram itu. Mencuri hukumnya haram. Curi palam orang misalnya, jual koin. Itu haram hukumnya. Nah, tapi kata ulama kita, tidak mencuri dapat pahala atau tidak? Kapan tidak mencuri dapat pahala? Kalau di depannya. Sekarang dapat pahala, kita tidak mencuri. Tidak. Tapi melihat ada bitis, atau iPhone misalnya kan, belentak iPhone. Alakna. Ini perang nih, ambil. Melihati orang. Kabetnya, itu namanya haram. Ternyata beliau takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia melihat, tapi Allah melihat itu. Seandainya pejabat negeri kita kayak itu, perasaannya Allah melihat, tidak ada korupsi ya. Kecuali yang pejabat bertakwa kepada Allah taala. Berzina itu contohnya, kemudian berikutnya apa contohnya? Merampok ya. Apa bedanya curi dengan merampok ya? Bedanya apa mencuri dengan merampok itu? Kalau curi itu diam-diam, malam-malam ya, curi itu diam-diam, itu namanya curi. Merampok ini terang-terangan. Perampok itu berhadapan dengan orang ya, dirampas. Dirampas itu namanya perampok ya. Namanya perampok. Begal apa ngapa begal? Begal di tengah jalan. Merampok aja. Merampok hukumnya haram. Tidak merampok bang? Tidak merampok, pahala tidak? Sama juga. Kalau ada kesempatan dia tidak melakukannya, itu yang dapatkan pahala. Kemudian berzina. Berzina jelas berdosa. Tidak berzina sekarang dapat pahala kita? Kalau ada godaan, kalau dia tidak mau, itu dapat pahala. Makanya meninggalkan tuh ada niat imtithalan, kata ulama kita. Meninggalnya tuh, kenapa kau tidak berzina? Takut melaksanakan perintah Allah, tidak berzina. Itu dapat ya pahala ya. Minum arak dan lainnya ya, Jadi ada keinginan, tidak meninggalkan keinginan. Kalau biasa-biasa saja tidak ada ujian, maka tidak dapat pahala ya. Baik, makruh apabila dikerjakan tiada berdosa, dikerjakan tidak berdosa. Ada dosa dikerjakan makruh itu, dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Dikerjakan tiada berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya tidur sesudah sembahyang asar. Tidur habis sembahyang asar. Ujar Nabi itu tidur habis sembahyang asar itu yurithul junun, mewarisi penyakit gila. Tidur habis asar itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh tidur habis asar. Ngantok beliau kan, nahan ya, karena jalankan perintah Allah taala, itu dapat pahala itu. Dapat pahala. Tidur ya hukumnya makruh. Berkata-kata waktu buang air, berkesahan. Sudah sampai waktunya. Saya baru mulai ya. Habis waktunya sudah. Baik. Berkesahan waktu di WC kan, namanya kawan akrab nih, besti behigar nih. Ya kabar higa ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya makruh ya. Kuning aja. Habis makan alay. Jadi cerita orangnya apa namanya, orang bicara di dalam WC itu yurisul akhras ya, bisa menyebabkan penyakit bisu ya. Orang bicara di dalam WC. Makanya bila orang nyaru etan di WC, dalam siapa dalam, maka kita dahemi. Nah, nusah kini sahuti Pulan bin Pulan ya. Nusah ya, ini berarti nandai ada orang di dalam itu. Ada orang di dalam. Jadi seperti apa berkata-kata waktu buang air dan lainnya.
Kita habiskan ya. Harus atau mubah ya. Apabila dikerjakan tiada berpahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Ini kapan nih? Kalau kosong daripada niat. Kosong dari niat ya. Makannya tidak ada berniat sama sekali. Entah apa? Ya makan ya bolak. Ya kenyang lah. Supaya kenyang. Supaya kenyang aja niatnya. Nah, contohnya makan ya, minum contohnya. Yang seperti kita contohkan tadi. Tergantung niatnya. Apabila niatnya salehah niatnya, maka dapat pahala. Apabila niatnya qabihah, niatnya buruk, maka berdosa ya. Makan, minum, tidur dan lainnya. Kenapa tidur? Jadilah hendak tidur nih supaya nanti kalau malam supaya mengingat tahajud ya. Mengingat tahajud. Bagaimana saat bila tidur jika nonton bola? Nah, itu enggak usah kita jawab seorang aja itu. Karena sensitif dikit. Dan lain-lainnya. Cukup itu waktunya dah habis ya. Dan lainnya cukup ini. Jadi kalau etam ada pertanyaannya, kalau ada tanya dipersilahkan, karena etam belajar fikih ini mungkin ada yang dipertanyakan nantinya. Kita akan berikan sesi tanya jawab fikih. Ini fikih dasar ya, fikih dasar. Mudahan etam sampai khatam bulan ini, sampai khatam, dan mudah-mudahan juga kitab-kitab berikutnya bisa kita pelajari. Dan alhamdulillah di Baitul Ma'mur sudah 2 kitab etam khatam. Satu dulu kitab besar itu Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, kemudian ini tadi baru Risalah Mu'awanah. Nah, ini kita akan kitab baru lagi, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah. Nah, untuk fikih dasar kita. Ini ada orang namanya juga fikih fardu ain ya. Jadi fardu ain, jadi menggugurkan fardu ain kita tadi yang hukumnya fardu ain itu. Ini di fikih ya. Di fikihnya fikih ini fikih dasar. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan tanggulannya, diberikan oleh Allah SWT kemudahan urusan dunia akhirat, diridhai kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi